Selamat tinggal, Nona muda. Xiaoyu Asosiasi Porselen Guan Tilonggul. Rumah keluarga Ye. Berhenti, siapa di sana? Panggil manajermu ke sini. Beraninya kau, keluarga 9 Phoenix bukan tempat untukmu mengamuk. Buka matamu dan lihat, apa ini? Apa itu? Token 9 Phoenix. Di mana nona mudamu menemukan barang rongsokan ini? Barang berkelas tinggi seperti token. Kau tak pantas memilikinya. Tentu saja tidak. Ini adalah keluarga 9 Phoenix Ye. Tamu kami semua orang penting. Bocah bau. Kenapa kau tidak berkaca? Berani melewati ambang batas ini. Hukumannya mati. Siapa yang kau sebut bocah? Aku kenal dia. Bukankah ini tukang nasi goreng? Bosmu punya adik kelas yang sering datang untuk memberi layanan. Tahu-tahu, ada apa? Datang ke sini untuk mencari pelanggan. Tak heran kau bau dong bawang. Keluarga 9 Phoenix tidak makan nasi goreng, sampah. Kau bau sekali. Pergi. Jangan kotori tempatku. Jangan keterlaluan. Biarkan aku masuk. Bagaimana jika aku tak mengizinkanmu masuk? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku punya urusan mendesak. Token ini buktinya. Tolong sampaikan ini. Beraninya kau memasukkan token. Lihat ini. Barang rongsokan. Apa yang menarik dari itu? Enya, jangan jadi pengganggu. Ada apa ini? Memberi hormat pada nona muda. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Saling dorong dan desak-desakan ini. Sungguh tak pantas. Bangun dan bicara. Berbicara kepada nona muda. Kita telah menangkap seorang penipu. Aku bukan penipu. Ada yang ingin kubicarakan dengan kepala rumah tanggamu. Bocah bau. Urusan serius apa yang mungkin kau miliki? Kenapa kau tidak tutup mulutmu? Kurang ajar. Klan 9 Phoenix adalah pelindung kerajaan naga. Ajaran leluhur keluarga Yi menyatakan bahwa setiap warga kerajaan naga yang datang ke pintu kami harus diberikan semua bantuan yang memungkinkan. Beraninya kau bersikap tidak sopan? Tuan, ada urusan apa Anda dengan saya? Apakah Anda mengenali ini? Kepala kelima 9 Phoenix, Ye Xiaoyu memberi salam kepada Tuan. Kau terlalu memujiku, bangunlah. Tidak membungkuk di hadapan tanda 9 Phoenix. Apakah kau ingin dicabik 1000 sayatan? Salam Tuan. Sekarang kau memanggilku Tuan. Salah satu dari kalian menghina nasi goreng bauku, dan yang lainnya menyebutku penipu. Tidak, kami sedang bercanda denganmu. Kalian telah menyinggung Tuan. Menurut aturan keluarga Ye, kalian harus dicambuk 300 kali dan dibuang ke perbatasan. Ampuni kami, nona muda. Tuan, apa perintah Anda? Silakan masuk. Cepat ikut aku untuk menyelamatkan seseorang. Ini sangat mendesak. Kita bicara di mobil. Baik, silakan. Tuan, cepat. Kata darimu, aku, Li Erpi, akan melewati api dan air. Li Erpi, hartawan Bihuming. Tapi kau harus memberiku 500.000. Kau tidak mungkin hanya menginginkan satu buku, kan? Setelah mendapatkan buku itu, bagaimana dengan saudara-saudara itu? Li Erpi, aku benci orang yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Mengerti? Mengerti. Jangan khawatir, Haugi. Aku jamin itu akan diurus dengan sempurna. Ayo, kawan-kawan. Sepi. Li Erpi, berhenti. Nasi goreng sialan. Aku baru saja akan mencarimu. Aku tak menyangka kau akan datang sendiri kepadaku. Dan kau bahkan membawakan Pie seorang wanita cantik. Apa? Berencana membayar utangmu dengan tubuh. Hei, adik kecil, kau dari klub malam mana? Aku belum pernah melihatmu di sekitar sini. Bagaimana kalau kau menghabiskan malam ini dengan aku dan kita bisa bersenang-senang? Pergi sana. Bagus. Anak kucing yang galak. Aku suka itu. Nasi goreng sialan. Dari mana kau menemukan barang bagus seperti ini? Jaga mulutmu. Li Erpi, aku tahu apa yang kau lakukan. Hentikan sekarang juga. Aku akan membayar kembali uang yang kuberutang padamu. Besok, janji kosong. Kau pikir aku percaya? Beri aku uang hari ini. Atau kalian semua mati di sini hari ini. Berapa utangnya padanya? 300.000. Ini 1 juta. Ambil dan lari. Nasi goreng sialan. Kau memang hebat. Dasar udik. Sewa mobil butut, sewa aktor, dan pamar beberapa kartu jelek. Kau pikir kau bisa menipuku? 1 juta. Kau bahkan tak mencium bau busukmu sendiri. Kau pikir kau pantas? Kau, hei, adik kecil,
Jangan bilang kau mencoba membayar utangnya untuknya. Aku hanya akan menghapus utang ini. Kau cari gara-gara. Beri aku surat utangnya dan surat tanah rumah itu. Cium tersetan denganmu. Percaya atau tidak, aku akan lumpuhkan kau. Aduh, aku salah. Aku salah. Nasi goreng sialan. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Kau ambil surat rumahnya pun percuma. Bos Hao sudah mengeluarkan perintah bunuh. Cepat atau lambat, kalian semua akan mati. Bos Hao? Bos Hao yang mana? Tak kusangka tokoh kunci kedua muncul begitu cepat. Kau bicara tentang geng terbesar di Kerajaan Naga, pemimpin dunia bawah Provinsi Selatan, Zhou Qianhao? Kan tanda tanya. Kau lumayan tahu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, bebaskan aku sekarang. Aku akan memohon pada Bos Hao untukmu. Mungkin dia akan mengampuni nyawamu. Baiklah, kau panggil dia ke sini. Aku tak bisa membawanya ke sini. Kau yang panggil dia, tak bisa membawanya. Apa gunanya kau kalau kau bahkan tak bisa membawanya ke sini? Aku bisa. Hei, Bos Hao. Erpi, apa masalahnya sudah ditangani? Ada sedikit masalah. Ada apa? Kami menemukan orangnya, tapi bukan bukunya. Bocah brengsek itu menolak bicara. Dia bersikeras menunggumu sebelum dia mau bicara. Tak berguna. Bawa dia padaku. Bos Hao, cepatlah kemari. Bocah itu sekarat. Mengerti? Saat Bos Hao tiba, kalian berdua mati. Zhou Qianhao ketua ulat yang hutang, Bei Humin. Di mana bocah itu? Bos Hao. Itu dia. Li Erpi, kau bosan hidup. Kau membohongiku. Bos Hao, ampuni aku. Bos Hao, tolong ampuni aku. Kau itu. Mo Xiao. Apa tadi? Mo Xiaonan. Zhou Qianhao. Kita orang asing. Kita tak punya dendam sebelumnya. Kenapa kau bunuh seluruh keluargaku? Dan mencoba mencuri buku kedokteranku. Mo Xiaonan, aku akan meremukkanmu seperti semut. Sesederhana itu. Apa aku butuh alasan? Hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu tentang buku obat keluarga Moku. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Nasi goreng bau, kau tak pantas bertanya padaku. Di dunia ini, bertanya tergantung pada kekuatan. Dengan statusmu, kau seperti babi di kandang, hanya pantas hidup dalam kebodohan. Dan mati dalam kebingungan. Bagaimana kalau dia memaksa kau memberitahunya hari ini? Bos Hao, hati-hati perempuan kecil ini. Merepotkan. Sepertinya kaulah yang mendukung orang itu. Gadis kecil, kau punya kemampuan. Kenapa jadi anjing orang lain? Apa aku anjing? Coba aku kalau berani. Nah, layak dibunuh. Dilihat dari kemampuanmu. Kau pasti dari keluarga Yi 9 Phoenix. Macan putih dan 9 Phoenix selalu mengurus urusan mereka sendiri. Tak perlu merusak keharmonisan kita. Cuma gara-gara nasi goreng. Tunggu. Zhou Qianhao, aku tahu kau kuat. Tapi hari ini, kau takkan bisa mengalahkannya. Tak bisa bunuh aku. Tak bisa curi bukunya juga. Sombong sekali. Aku tahu kau yakin dengan kungfuku sangat meyakinkan. Tapi bagaimana kalau ku bilang Hun Kui? Tian Duo, wanita pria, ketiga titik tekanan ini adalah kelemahanmu. Apa jawabanmu? Apa katamu? Lihat. Dia panik. Gertakan doang. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Dia tak bisa mengalahkanku. Haugi, kau baik-baik saja. Hei, masih mau berantem? Bagaimana kau tahu kungfuku? Itu ada di seluruh berita. 6 bulan lalu, kau melawan samurai dari Dongdao. Begitulah caramu hampir mati. Jadi, kau yakin? Baiklah, anggap dirimu beruntung hari ini, Nak. Hao gak akan melepaskanmu hari ini. Tapi ingat, dalam 24 jam, aku akan menghancurkan tulangmu sampai jadi debu. Satu hari, mungkin dalam 1 jam, kau akan berlutut. Memanggilku kakak, omong kosong. Tak perlu 1 jam, aku akan menghabisimu sekarang juga. Tunggu sebentar. Dia masih berguna bagiku. Pergi dari sini. Hauge,
Sun Buer, tuan muda keluarga Jin Hai Sun. Kita ke klub malam yuk, malam ini. Menyebalkan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau mendahuluiku. Kau pikir kau pantas? Bos, orang seperti ini. Pikir mereka bisa menyalip mobilmu? Benar-benar bebal. Betul sekali. Lihat mobilku. Lihat kelasnya. Aku akan menyalipmu. Menyalip mobilku. Kuberi kau pelajaran. Sinyal menunjukkan dia di Royal One. Di mana tepatnya? Masih mencari. Terus cari. Seru. Kau pikir kau siapa? Hah? Menyalip mobilku? Kau cari mati. Gila, ya tanda-tanya. Kau ini bisa nyetir apa tidak? Sih. Enyah kau. Pergi sana. Jangan cari masalah. Tamat riwayatmu. Cepat. Lari, berani lari kau. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Nanji, lanjutkan saja, biar aku yang urus ini. Ada apa ini? Lumpuhkan dia. Hentikan. Tuan muda baik, kau baik-baik saja. Kau siapa? Kau siapa? Satpam Mada Penyusup. Binatang kau. Nama sampah. Bocah tengik, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat, siapa ini? Sentuh selai rambut tuan muda baik saja. Akan kupatahkan semua anggota tubuhmu satu persatu dan tamat riwayatmu. Aku penasaran siapa gerangan. Ternyata si penjual nasi goreng itu. Tuan muda baik, aku lihat dia dorong gerobak kemarin. Dikejar-kejar orang. Ternyata dia cuma gembel. Anggap saja kalian beruntung. Aku mengincarnya. Biarkan aku bermain dengannya. Tentu saja aku akan menghadiahimu. Ya, selama adikmu menyenangkan tuan muda baik. Selai rambut dari kepala tuan muda baik sudah cukup untuk kalian. Hidup nyaman seumur hidup. Siapa yang mau uang harammu? Jangan sok suci. Tutup mulutmu. Kenapa kau tak beri ibumu dan adikmu harga juga? Aku juga mau. Tapi tuan muda baik tidak tertarik. Bajingan. Dia bajingan. Akulah rajanya bajingan. Tapi aku kaya. Biar ku beritahu kau sesuatu tentang dunia ini. Uang adalah segalanya. Ku bilang berlutut, kau berlutut. Ku bilang dia berbaring, dia berbaring. Pergi sana. Jangan buat aku marah. Jangan khawatir, tuan muda baik tidak pernah gratisan. Pergi dari sini sekarang. Kenapa kau belum pergi juga? Ngapain masih berdiri di situ? Atau kau juga mau main? Jadi tidak berbeda dengan film bagus, tuan muda baik. Keren, keren banget. Malam ini akan seru. Aku juga ingin melihat aksinya. Zhou Qianhao. Bukankah itu bos Hao dari aliansi macan putih? Zhou Qianhao, kau datang tepat waktu. Bocah ingusan ini menerobos masuk ke rumah temanku dan memukuliku. Jadi, bagaimana kalau kau bantu aku menghajarnya? Anggap saja sebagai bantuan. Bantuan dari tuan muda baik. Bos Hao, itu masalah besar. Bagimu ini cuma masalah kecil. Berani sekali kau, Zhou Qianhao. Kau berani sentuh Kak Nan? Bos Hao, dia cuma penjual nasi goreng. Kau panggil dia Kak Nan? Kau salah paham. Hina sekali. Kau anjing penjilat. Apa ada yang lebih menyedihkan darimu? Ucapkan satu kata lagi, dan kubunuh kau. Qianhao, lu gila ya? Berani kau sentuh laki gue? Berani kau panggil aku Zhou Qianhao? Berani kau pukul aku? Emangnya kau siapa? Cuma gara-gara punya duit. Kau merasa hebat? Memang kenapa kalau gue pukul kau? Perlu alasan khusus gitu? Zhou Qianhao, kau berani nantang keluarga baik? Bilang ke kakekmu untuk lenyapkan aula bela diri surgawi kalian. Jangan sisakan satupun.
Menyinggung Kak Nan, bukan cuma menyinggung aula bela diri surgawi, tapi juga menyinggung keluarga Yi dari 9 Phoenix. Bahkan, kalau Tuan Besar Bai sendiri ada di sini, dia nggak bisa lindungi kau. Kak Nan. Nona mau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kalau kau terlambat sedikit saja, 2 cabul ini udah dapetin aku. Kak Nan, aku udah lumpuhin mereka. Bos Hao, ampuni aku. Bos Hao. Zhou Qianhao, beraninya kau. Menurutmu gimana? Tunggu sampai aku kembali dan habisi seluruh keluargamu. Dan si tukang nasi goreng bau itu juga. Semua harus mati. Masih berani ngoceh. Orang keras kepala kayak Ahau. Ini nggak bakal bikin mereka takut. Kak Nan. Terus saranmu gimana? Telanjangin mereka. Ikat jadi satu dan gantung. Kabari semua media besar di Longgu. Kurasa mereka bakal senang datang. Setelah dipermalukan di depan umum begini. Gue penasaran apa dia masih punya. Muka buat mewarisi kekayaan keluarga Bai. Kemungkinan besar dia bakal diusir. Terus, banyak orang yang bakal ingin dia mati. Ngapain kotori tanganmu? Kejam. Kabari semua wartawan. Untuk datang ke Haoju Lipin. Ada berita besar. Kak Nan. Kak Nan. Kak Nan. Aku salah, aku buta akan kebesaranmu. Aku telah menyinggung nona muda. Sampah kayak gini, nggak peduli muka atau reputasi. Dia cuma peduli uang. Kak Akanan, udah cukup. Kalau kita beneran sentuh dia, keluarga Bai bukan lawan yang bisa diremehkan. Bangun. Terima kasih, Kak Nan. Tunggu. Buka bajumu. Telanjang. Buka. Kalau kalian gak telanjang, gue bakal kebiri kalian berdua. Kau berdiri di sana dan peluk dia. Permisi, Pak. Anda tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Pak, pelelangan ini hanya untuk tamu wanita dan tamu pendamping mereka. Tamu pria lajang tidak diperbolehkan. Tentu saja aku punya teman. Dia di kamar kecil. Aku akan masuk dulu. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Tolong hormati saya. Anda memaksa tamu wanita, kan? Ya, Pak. Seharusnya aku membawa Xiaoyu. Sekarang aku bahkan tidak bisa masuk. Apa yang harus kulakukan? Bibi. Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau cari uang tambahan? Ayo. Sayang, kumohon. Jadi dia pria simpanan. Apa yang dibanggakan cowok cantik ini? Tunggu sebentar. Jian Guifan, apakah itu kau? Bukan, ini bukan aku. Apa yang kau lakukan? Ada apa di sini? Dia petugas kebersihan kami. Jian Guifan, petugas kebersihan apa? Kau bercanda, kan? Kau salah orang. Jian Guifan, berhenti main-main. Manajer akan segera datang dan memotong gaji kita. Biarkan dia memotongnya. Tuan ini membayar lebih. Jian Guifan. Bu Jin, silakan masuk. Jian Guifan, kau tidak boleh pergi. Keluar. Tuan Nan. Apakah Anda menunggu saya? Wow, cantiknya. Tuan Nan, apakah Anda menunggu saya? Nona Su, saya harap Anda bisa memberi saya kata-kata yang baik kepada Tuan Duan. Xiu Yu, wakil direktur Rinyan Yui. Orang itu benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan mengalihkan perhatiannya di pelelangan ini. Anda memanfaatkan kesempatan di pelelangan ini. Nona Su, katakan saja apa yang Anda inginkan. Saya pasti akan membantu. Nanti aku ingin kau. Nona Su, kebetulan sekali. Anda, Yinan, dari grup Phoenix Timur. Tuan muda Nan, jadi Anda dari garis keturunan 9 Phoenix. Maaf, Anda terlalu baik. Nona Su, saya sudah bertemu semua putra Ye, setidaknya sekali. Tapi saya belum pernah melihat Tuan Nan sebelumnya. Saya baru kembali dari luar negeri.
Tuan Nan, muda dan menjanjikan. Masa depan Anda tidak terbatas. Anda memuji saya. Kepala Pelayan Agung Corona Surya, reputasi Nona Su, sudah lama saya kagumi. Apakah saya seterkenal itu? Awalnya, saya pikir Nona Xiao akan menjadi wanita kuat yang lebih tua. Saya tidak menyangka Anda begitu muda dan cantik alami. Tuan Nan, Anda cukup menawan. Tahu cara membuat seorang gadis bahagia. Sun Buer, putra keluarga Sun. Tuan muda Sun, Anda harus membantu saya memilih beberapa barang bagus hari ini. Jangan khawatir, beritahu saya apapun yang menarik perhatian Anda. Benarkah? Saat Tuan muda kedua Sun bicara, kata-kataku adalah janjiku. Nona Su, kau juga di sini? Tuan muda Sun, lama tak jumpa. Orang ini tampak tak asing. Aku ingat kau, bocah tengil yang memotong jalanku. Sombong sekali. Ya, Nak, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan muda Sun, mereka semua orang terpandang. Lupakan saja, status apa yang dia punya, nol besar. Mengendarai mobil butut, sok kaya. Tahukah kau di mana ini? Pecahkan gelas di sini. Dan jual rongsokanmu itu. Tak akan cukup menggantinya. Tuan muda Sun, pria ini adalah Tuan muda Nan dari grup Phoenix Timur. Bekerja untuk keluarga Ye, ya, berapa yang bisa kau hasilkan dalam setahun? Dan kau di sini. Di pelangan ini, tempat ini makin lama makin murahan, membiarkan sembarang orang masuk. Tuan muda Sun, ini Tuan muda dari grup Phoenix Timur. Putra keluarga Ye. Lihat sesuatu yang kau suka, akan kubelikan untukmu. Barang pertama yang akan dililang hari ini adalah kalung secarap. Leontin secarap. Harga awal 15 juta. 3 juta. 7 juta. 7 juta ratus. Tuan Nan, tidakkah Anda ingin mencoba? Aku tak tertarik pada barang asing. Terlalu mencolok, tak sesuai seleraku. Aku lebih suka keanggunan sederhana dan konsepsi artistik nan luhur dari Rima kuno negeri naga. Tuan Nan, sepertinya kita punya selera yang sama. Sayang, aku mau itu. Tak masalah, cintaku, 10 juta. 10 juta pertama. 10 juta kedua. 10 juta ketiga. Selamat untuk tuan ini. Terima kasih, sayang. Nona Su, beberapa orang suka bertingkah sok jago, menjalankan perusahaan kecil, sok kaya, datang ke sini untuk cuci mata, bisa melihat, tapi tak bisa membeli. Udik, tak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap udik. Barang terakhir, untuk dilelang hari ini berasal dari negeri naga, kalung safir biru sisik naga. Harga awal 13 juta. Ada apa? Ini adalah hadiah pertunangan. 1200 tahun lalu, ketika Jenderal Besar Kavaleri terbang, menikahi putri wilayah barat harta karun langka. Jika Nona Xiao berkenan, maka itu pasti harta karun. 50 juta. 55 juta. 70 juta. 80 juta. 100 juta. 130 juta. Tuan Nan tampaknya bertekad untuk menang. Lupakan saja. Hanya barang kecil. Tuan muda ini mampu membelinya. Beli kembali. Gantung di sini. Benarkah? Terima kasih, bos. Apa yang Yenan inginkan? Tak seorang pun bisa merebutnya. 250 juta pertama, 250 juta kedua, 250 juta ketiga. Diam. Selamat untuk tuan ini, Tuan muda Sun. Apa yang kau teriakkan? Menyebalkan sekali. Ayo pergi, Nona Su. Ini hadiah pertemuan untukmu. Terimalah. Tidak, hadiah yang begitu berharga. Bagaimana aku bisa menerima ini? Seorang wanita cantik pantas mendapatkan perhiasan yang indah. Karena Nona Su begitu mengagumi kalung ini pasti takdir. Ini adalah tanda kasih sayang Yenan. Nona Su, jangan ditolak.
Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Kau masih belum terpancing. Hotel Donghuang. Tuan Nan, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati hari ini. Aku sangat menghargainya. Nona Xiu, rasanya kita sudah lama kenal. Anda tak perlu sungkan. Tuan Nan, Anda bersusah payah untuk mendekatiku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya, tulus, ingin berteman dengan Nona Su. Nona Su, mengapa kau berkata begitu? Membeli pertemanan dengan uang? Tuan Nan, apa kau pikir aku gadis ingusan yang baru lulus? Sekolah tanda tanya. Katakan padaku, apa maumu? Lihat lebih dekat, siapa aku? Kau bukan Yenan. Kau Mo? Ya, Mo Xiaonan. Duan Hai mengirimmu untuk membunuhku. Bukan saja aku tidak mati, tapi aku juga mengobrol denganmu. Semalaman dengan akrab. Menurutmu apa yang akan dipikirkan Duan Hai? Jika dia tahu, aku dan Duan Hai teman sekelas selama bertahun-tahun, dia bahkan bisa membayar untuk membunuhku, untuk menangani wanita yang mengkhianatinya. Pikirnya, dia akan memanfaatkanmu untuk menghadapimu. Selain itu, keluarga 9 Phoenix Ye dan keluarga Macan Putih Zhou telah memutuskan untuk mendukungku sepenuhnya. Mahkota matahari sudah dalam genggamanku. Kau masih hidup. Sepertinya kau dan keluarga Macan Putih Zhou telah mencapai kesepakatan, menghabiskan begitu banyak uang barusan. Keluarga Ye juga telah memberimu dukungan finansial. Sangat cerdik. Duan Hai bilang, kau hanyalah tukang nasi goreng kering. Bagaimana kau melakukannya? Aku tak perlu menjawabmu. Kau bisa menolakku sekarang. Tapi kau sudah mati. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mo Xiaonan. Aku tidak suka masalah. Kuberimu waktu 3 detik. Tak usah repot-repot menghitung. Aku akan mendengarkanmu untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Ye dan Zhou begitu cepat. Itu menjelaskan mengapa kau bukan orang biasa. Mengikutimu jelas lebih baik daripada mengikuti Duan Hai. Wanita, kodratnya harus belajar memilih yang kuat, menyegarkan. Kalau begitu, tunggu saja instruksiku dengan sabar. Lanjutkan sesuai rencana. Apa? 2% saham plus menyelamatkan nyawamu. Bukan jumlah yang kecil. Tuan Mo, tolong panggil aku Tuan Nan. Tuan Nan, aku seorang wanita. Wanita tentu saja butuh keamanan. Jadi, kau harus memberiku jaminan. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat kontrak. Kontrak saja tidak cukup. Apalagi yang kau inginkan? Bagaimana kalau menjadi wanitamu membuatku merasa lebih aman? Aku bukan orang seperti itu. Saat kau menghamburkan uang padaku, kau tampak santai. Bukankah aku sudah memberimu kalung? Kau memberiku kalung. Tapi itu tidak cukup. Aku masih perlu mengambil deposit darimu. 2 jam kemudian. Tuan Nan memang luar biasa. Bagaimana kalau kita bertanding lagi? Hei, jangan main-main. Keluarga Ye dan Zhou masih menunggu aku untuk mengambil alih situasi. Aku sudah menghabiskan setengah dari uang yang Xiao Yu berikan padaku dalam 1 malam. Kuharap dia tidak menyalahkanku. Xiao Yu, apa yang kau lakukan di sini? Tugas memanggil. Sudah lama menunggu. Tidak masalah. Lain kali kau membayar deposit. Jangan terlalu keras. Xiaonan, Hauge punya penemuan baru. Kalau begitu, kau harus kembali dan istirahat. Jadi, kejatuhan keluargamu, Mo, dan peristiwa selanjutnya berhubungan dengan Duan Hai. 5 tahun lalu, seseorang di internet mengklaim bahwa obat keluarga Moko telah membunuh seseorang. 100.000 orang bersama-sama menuntut kompensasi, dan keluargamu dipermalukan. Kekayaan keluarga kami hancur. 3 tahun lalu, susah payah aku mengembangkan obat baru, bersiap untuk memulihkan nama keluarga kami. Tapi kemudian, aku dituduh menjiplak, dan semua orang berbalik melawan aku. 1 tahun yang lalu, seluruh keluargaku datang ke Provinsi Nanxiang untuk mencari perlindungan dengan kerabat. Tapi kami mengalami kecelakaan mobil di tengah jalan, dan kedua orang tuaku meninggal secara tragis. Aku beruntung masih hidup, tapi Ziki, Duan Hai dan aku adalah teman sekelas selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menggunakan cara keji seperti itu untuk menyakitiku? Duan Hai kejam. Kebanyakan dari mereka yang melakukan kejahatan untuknya telah dibungkam. Jika kami sendirian, kami tak akan pernah tahu. Aku akan tanya Xiao Yu, apakah ada kabar tentang Duan Hai? Duan Hai akan datang ke Provinsi Nanxiang. Duan Hai,
Kau menghancurkan keluarga Moku, menyakiti adikku, membunuh orang tuaku, dan menghancurkan hidupku. Untuk setiap hutang darah, jika aku tidak membuatmu membayar 100 kali lipat, aku bersumpah aku bukan manusia. Grup Donghuang, Tuan Nan, kenapa kau terburu-buru menemuiku? Kangen aku? Ya, tentang hal yang aku minta kau lakukan. Bagaimana perkembangannya selama 3 tahun terakhir? Grup Corona dan transaksi keuangannya dengan perusahaan lain. Semua informasi pribadi pemegang saham utama. Anduan Hai-S. Semuanya yang bisa kutemukan ada di sini. Semua yang ku bisa temukan ada di sini. Benarkah? Aku sudah menerima depositmu. Apa aku akan membohongimu? Duan Hai tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Provinsi Nan. Apa kau tidak berpikir dia sedang merencanakan sesuatu? Jangan khawatir. Jika dia tahu sesuatu, aku tak akan punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Baguslah kalau begitu. Dia datang ke sini untuk orang lain. Siapa? Wahalalev Cincas. Sun Yi. Sun Yi, dia orang keempat yang kucari. Dia mengendalikan Wahalalev Cincas. Mereka memiliki teknologi ilmu hayati tercanggih di dunia. Didedikasikan untuk meneliti perbaikan DNA dan teknologi genetik anti penuaan. Diincar oleh orang-orang kaya di seluruh dunia yang mengejar umur panjang. Sangat populer. Sun Yi juga sering menjadi tamu pejabat tinggi dari berbagai negara. Apa yang dia inginkan dari Sun Yi? Dia tidak mau bilang. Tidak ada yang tahu. Oke. Aku mengerti. Kau bisa kembali sekarang. Ingat, awasi Duan Hai. Perhatikan gerak-geriknya. Mengerti? Oh ya. Lebih dari sebulan yang lalu, rekening luar negeri pribadi Duan Hai mentransfer dana ke perusahaan luar negeri, mentransfer lebih dari 2. Sejauh yang aku tahu, perusahaan-perusahaan itu terhubung dengan gang. Kau bisa selidiki ke arah sana. Kau mungkin menemukan sesuatu. Halo, Tuan Duan. Semuanya telah diurus. Rencana perjalanan Anda telah diatur sepenuhnya. Beritahu Sun Jianren dan Sun Buer untuk menemuiku malam ini. Baik, Tuan. Kau belum menemukan buku pegangan Raja Obat. Maaf, Tuan Duan. Orangmu itu terlalu tangguh. Dia tidak mau bicara, betapapun kami menyiksanya. Xiao Yu, aku membayarmu mahal, bukan untuk mendengarmu bilang maaf. Baik, Tuan Duan. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. 24 jam. Setelah aku menangani Wali. Jika kau mengecewakanku lagi, kau akan mati bersama orangmu itu. Mo Xiaonan, aku mempertaruhkan segalanya padamu. Semua yang ku bisa temukan ada di sini. Gue masih nungguin pelunasannya. Nih, kata Xiao Yu, si Duan Hai yakin banget dia bisa beresin Wale sama keluarga Sun. Dan dalam 24 jam, menurut data yang ada, Corona Group lagi bokat, gak punya cukup dana buat ngambil alih Wale. Gue denger Duan Hai udah kontak Skull and Bonesa City. Orang-orang sono kan paling demen sembunyi-sembunyi. Kita nggak bisa dapat info berguna. Tinggal 24 jam lagi. Waktu kita udah mepet banget. Gue nggak tahu akal-akalan apa yang lagi dia jalanin. Kita nggak tahu mesti mulai dari mana. Duan Hai lagi main gedik nih buat ngeluarin duit sebanyak ini sekaligus. Berarti ada yang udah ngabisin duitnya. Dan itu baru uang mukanya doang. Rencana dia sebenarnya apa sih? Apa yang ada di pikiran orang kayak gitu? Mana kita tahu? Benar? Pinter banget sih, lo. Dalam 24 jam ini, gue bakal main game sama Duan Hai, game pelihara Gu. Hah? Kita lihat siapa yang bisa pelihara Raja Gu. Yang paling berbahaya dan paling licik. Nih, dana kegiatannya. Ahau, ambil. Nange, ini. Bilang ke anak buah lo, kalian bakal lawan perusahaan tajir melintir. Suruh mereka mikir keras. Siapapun yang bisa nemuin cara paling licik, paling kejam, dan paling gak terduga, kasih hadiah 10 juta. Hadiah gede pasti bikin orang berani mati. Gue sampai gak bisa nebak apa yang bakal mereka pikirin. Trik-trik jahat yang bikin merinding. Sisa duitnya bakal dipakai buat dana operasional selanjutnya. Nange, ini kebanyakan banget. Duan Hai udah ngerencanain ini bertahun-tahun. Mumpung kita udah mulai, kita harus bikin dia KO total. Ini game pelihara Gu. Gila juga loh. Kita nonton aja deh dramanya. Ini apaan sih? Ini sih keterlaluan banget. Gue nggak bakal kepikiran beginian. Otak orang-orang ini isinya apaan? Ya, makanya buat ngelawan sampah, cara paling ampuh, ya pakai sampah juga. Dilihat-lihat, Duan Hai pasti mau ngelakuin ini.
Jalan. Beresin semuanya. Gercep. Siap. Ayo. Ke tempat keluarga Sun. Kita temuin Duan Hai. Ketua, Grup Senming Jinghai. Laporan bisnis kuartal. Grup udah selesai. Baik. Agenda selanjutnya apa? Pemerintah Dongdao mirim undangan resmi. Mereka berharap bisa bikin pusat riset bareng kita. Asal kita kasih teknologinya. Sama hasil risetnya. Mereka bakal langsung. Sun Family paman kedua. Nuntik 300 miliar. 300 miliar. Kita bisa megang. Sun Yi, ketua grup Jinghai. 70% saham dan dividen global. Soal terima atau enggak undangannya, terserah keputusan ketua. Gimana pendapat anggota dewan lainnya? 300 miliar. Sun Family paman ketiga. Dongdao, kelihatannya tulus banget. Nih, kalau kita kerja sama-sama mereka, pasar ilmu hayati global bakal jadi milik kita. Walisea punya keunggulan teknologi. Dongdao, bilang ke anak buah lo, kerjasama ini bisa buka ribuan pasar. Diam dulu semuanya. Bu Ketua, gimana menurut Ibu? Cuma 3.000 target kecil. Negara Pulau Timur, mereka tidak menganggapku Sun Yi. Serius? Jadi maksudmu, kau ingin bekerja sama? Kita bisa mendatangkan 300.000 target kecil. 300.000. Ini negara Pulau Timur. Seluruh pendapatan fiskal tahunan mereka. Persyaratan yang begitu keras. Ketua, aku takut mereka tidak akan setuju. Betul, aku ingin mereka tidak setuju. Ini, Direktur, seperti kata pepatah, tak ada untung tak ada bangun pagi. Negara Pulau Timur tiba-tiba menawarkan persyaratan yang begitu menguntungkan. Mungkinkah hanya untuk pasar dan keuntungan kecil itu? Ini bukan tentang uang. Lalu untuk apa? Ya, kalau bukan untuk uang. Lalu kenapa? Kekayaan mendadak paman ketiga pasti mencurigakan. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa demi uang. Semua orang di sini adalah keluarga Sun. Di balik pintu tertutup, tak ada orang luar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Katakan saja. Niat pihak lain tidak jelas. Risikonya terlalu tinggi. Masalah ini berakhir di sini. Rapat dibubarkan. Pikirkan lagi. Jika negara Pulau Timur menyetujui persyaratannya, maka aku akan mempertimbangkannya. Apa pendapatmu? Bisakah kita bicara dengan mereka? Tidak ada lagi pembicaraan. Aku yang memutuskan. Kali ini, kau tidak yang memutuskan. Sung Jian orang kedua di Jinghai Group. Paman kedua, ada urusan apa ke sini? Kenapa kami tidak boleh di sini? Sun Baer kakak laki-laki Sun Ye. Orang-orang selalu bilang kau arogan dan sombong. Aku sudah menoleransi kecerobohan dan kekacauanmu. Tapi hari ini, kesempatan emas ini, kau mengabaikan pendapat para direktur dan bersikeras dengan caramu sendiri. Kalau aku tidak datang, Jinghai akan hancur olehmu. Paman kedua, aku ketuanya. Aku punya hak untuk membuat keputusan. Baiklah, mulai sekarang. Kau bukan ketuanya. Benar. Ayahku sudah bicara. Kau bukan ketua lagi. Sepertinya paman kedua datang dengan persiapan hari ini. Khusus untukku. Betul. Kami kesini untukmu. Aku diamanatkan oleh para pemegang saham untuk memilih kembali ketua. Paman kedua, apa kau pikir? Ada yang lebih cocok daripada aku? Kenapa harus kau yang duduk di sana dan mengatur segalanya? Aku juga bisa. Diam. Dengan saham paman kedua, itu tidak cukup untuk memulai pemilihan ulang, kan? Nona Sun. Duan Hai, manajer umum Rimian Yuye. Bicaramu terlalu cepat. Kau bahkan tidak mengenalinya. Rimian Yuye, kau pasti pernah dengar tentang Tuan Duan. Duan Hai. Hari ini adalah rapat pemegang saham Jinghai. Apa hak Rimian Yuye-mu untuk berada di sini? Nona Sun. Saya telah mengakuisisi dari Tuan Sun, Jinghai, 5% saham. Dewan ini menyerukan pemilihan ulang. Sebagai pemegang saham, apa kau tidak berpikir saya harus berada di sini? Paman kedua, setiap keturunan keluarga Sun telah bersumpah bahwa fondasi Jinghai 1 sen pun tidak boleh dialihkan ke orang luar. Pelanggar akan disambar 5 petir dan mati tanpa tempat pemakaman. Kau benar-benar melanggar sumpahmu. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Siapa yang masih percaya hal-hal seperti ini? Saat ini, kau terlihat cukup muda.
Namun kepalamu penuh dengan omong kosong kuno. Kurasa para pemegang saham ini. Benar. Kau sungguh tak becus. Mengelola Jinghai. Benar. Cuma 5%. Kau tak punya hak bicara. 5% tak memenuhi syarat. Tapi Tuan Sun telah memberi wewenang kepadaku untuk mengelola 15% saham Jinghai atas namanya. Nona Sun, katakan padaku, apakah aku berhak bicara? Ya, tentu saja. Kata-kata Direktur Duan adalah kata-kata ayahku. Aku tak akan berdebat denganmu. Ingin menggulingkanku. Baiklah. Mulai pemilihan ulang. Kau butuh setidaknya separuh saham. Apa kau punya? Punya. Kenapa keluarga Sun yang harus menentukan? Aku tidak, tapi mereka punya. Pengkhianat. Kalian tak pantas menyandang nama Sun. Bahkan jika kalian menggabungkan semua saham kalian, itu cuma 30%. Kalian tak bisa menyentuhku. Jika kau tak punya sahamnya, jangan buang waktuku. Satpam, usir mereka. Ayahku di sini. Siapa berani menyentuhku? Taman kedua, apa kau bertekad membantu orang luar? Kami juga setuju pemilihan ulang. Sekarang bagaimana? Setidaknya 60% kan? Ih, Pak Tua, siapa yang memberimu izin bicara? Paman ketiga. Boleh kusentuh kau sekarang? Lepaskan aku. Kau sendirian. Siapa yang bisa membantumu sekarang? Berani sekali kau menyentuh Tuan Duan. Tangkap mereka. Siap. Kau cari mati. Pak Tua. Hentikan. Tunggu. Jangan rusak wajah ini. Aku masih membutuhkannya. Paman ketiga, kau baik-baik saja. Kenapa kau melakukan ini? Ih, ini salahku sendiri. Ada apa ini? Lihat ini. Mereka mengirim ini padaku pagi ini. Papa, aku di sini semalam. Mereka mengirim ini padaku pagi ini. Papa, atau seluruh keluarga kita akan mati. Aku ingin pulang. Kalau tidak, seluruh keluarga akan mati. Bibi ketiga dan Yaya. Apa mereka diculik? Mereka semua sama saja. Ih, paman ketiga sungguh tak punya pilihan. Taman kedua, apa kau juga dipaksa? Ih, jangan remehkan paman keduamu. Paman kedua cuma tak menyukaimu. Tak pernah menyukaimu. Dulu ayahmu cuma lahir 3 menit lebih dulu dariku. Dan semua yang ada di keluarga Sun jadi miliknya. Dia membayangi-bayangiku seumur hidupku. Kupikir, selama aku punya anak laki-laki sebelum dia, generasiku selanjutnya bisa memenangkan kembali permainan. Ku berimu nama Bu Er untuk mengingatkanmu agar jangan pernah jadi yang kedua. Tak pernah kupikir ayahmu benar-benar akan berkolusi dengan mereka untuk menyerahkan keluarga Sun padamu. Ih, bahkan saat memberimu nama, dia harus mengalahkanku. Hentikan. Aku tak tertarik dengan kisah sedihmu. Bukankah sudah waktunya memilih ketua baru? Apa yang kita tunggu? Mari kita mulai. Semua yang setuju pemecatan Sun Yi, angkat tangan. Aklamasi. Sun Yi, kau bukan apa-apa sekarang. Semua yang setuju ayahku jadi ketua, angkat tangan. Aklamasi. Ayah, selamat. Jinghai milik kita sekarang. Taman kedua. Apa yang telah hilang dariku akan kuambil kembali sendiri. Kau mau kemana, Nona Sun? Tuan Duan. Kakak kedua. Jinghai milikmu sekarang. Tolong bebaskan Yi. Jinghai adalah yang diinginkan Tuan Sun. Dan kau, Sun Yi, adalah yang kuinginkan. Ayo. Urus Nona Sun berikan obatnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, binatang kalian. Ini adalah hasil penelitian baru oleh Rinyan saya. Terima saja suntikan ini. Dan kau akan menjadi orang yang paling patuh.
Semua yang kuinginkan akan kau berikan padaku dengan patuh. Jiu Feng menggunakan sihir ilusi. Siapa di sana? Apa yang terjadi di sini? Menindas seorang wanita. Pria macam apa kau? Ayo, coba aku. Coba aku, dan kau akan tahu pria macam apa aku. Tak perlu mencoba. Dia tak berperasaan. Monster tak manusiawi. Sampah. Kau penjahat. Ini perbuatanmu. Lepaskan. Tuan Han. Kalian berdua, sampah, sangat cocok. Ada udang di balik batu. Semoga langgeng selamanya. Sempurna. Menghemat upayaku untuk turun ke sana mencarimu. Tangkap mereka. Kau hanya membawa sampah. Duan Hai, kau pemimpin tak berguna. Kau juga bukan apa-apa. Jangan sombong. Kami punya lebih banyak orang, Tuan Duan. Dia tak bisa membalikan langit, betapapun kuatnya dia. Pelan-pelan. Kau anggap ini apa? Token 9 Phoenix. Bagaimana keluarga Ye bisa sampai di sini juga? Lalu bagaimana dengan keluarga Ye? Tuan Sun, kapan gilirannya? Keluarga Ye ikut campur dalam urusan keluargamu, Sun. Ya, hari ini adalah urusan keluarga Sun. Tak ada orang luar yang boleh ikut campur. Kalian, pergi dari sini sekarang. Pergi. Pergi. Nona Sun, bukankah keluarga Sun di bawah perintahmu? Kau pikir dia masih Ciao Jinghai? Kepala keluarga Sun? Ayahku yang bertanggung jawab di sini sekarang. Dan aku, Sun Buer, tuan muda kedua. Sepertinya mereka berdua bergabung dengan Duan Hai. Bersekongkol untuk mencelakaimu. Duan Hai menculik keluarga para pemegang saham ini, memaksa mereka untuk memilih ulang, untuk menggulingkanku. Aku juga ingin menyelesaikan masalah dengan Duan Hai. Kita punya tujuan yang sama. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali Jinghai, drama penyelamatan hero ini. Sampai kapan kau akan melanjutkannya? Apa terburu-buru? Aku sudah menyiapkan 4 pertunjukan untukmu. Aku penasaran. Pertunjukan yang mana? Sebelum kau berlutut di hadapanku dan memohon ampun, kau suka pertunjukan? Kalau begitu, biar ku berikan satu dulu. Seseorang. Ya. Tangkap mereka berdua, ikat mereka, biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dan aku akan menghancurkan kaki mereka. Aku ingin tahu, dan kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang mengkhianati dan membodohiku. Akhir macam apa yang mereka temui. Ya, kemari, jika kau tak takut mati, kau hanya punya 1 pistol. Bunuh kami semua kalau kau bisa. Jangan jadi pengecut. Tangkap mereka. Pertunjukan pertama. Aku akan membantu Nona Sun merebut kembali Jinghai. Masih berhayal. Merebut kembali Jinghai, jika kau bisa sekarang juga, hasilkan 1000. Aku akan menjual Jinghai padamu sekarang juga. Apa dia bisa menghasilkan 1000 keping emas? Halo, apa? Selamat. 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 Semuanya, keluargamu sudah di bawah perlindungan yang layak. Jangan khawatir. Masih ada 3 pertunjukan lagi. Nikmatilah pelan-pelan. Tuan Duan, bukankah kau bilang perkumpulan tengkorak yang akan menangani ini? Katanya sangatlah aman. Kucing dan anjing liar itu yang kau bawa dari luar negeri. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan aliansi macan putih kita? Aku tidak percaya orang ini masih punya kekuatan sebesar ini. Apa dia bisa membalikan langit? Semuanya, coba kutanya. Apakah Nona Sun masih menjadi Ciao Jinghai? Ya, tentu saja. Kami hanya dipaksa. Nona Sun, Jinghai telah direbut kembali untukmu. Aku sudah melakukan apa yang kujanjikan. Tuan Duan, kau tidak boleh lunak lagi. Tangkap mereka cepat, agar malah tak menyimpan masalah tak terduga. Benar, dia telah mempermalukan kita berkali-kali. Kita harus membunuhnya. Apa yang kita tunggu? Tangkap dia. Habisi Mo Xiaonan. Hadiah 300.000 untuk masing-masing dari kalian. Selanjutnya adalah babak kedua. Bawa ke sini. Duan Hai menawarkanmu 300.000. Kutawarkan 600.000. Kalau kau mau, ambillah. Mo Xiaonan, ada kehormatan di antara kita, bahkan di dunia ini. Jangan remehkan kami. 1 juta.
1 juta untuk masing-masing. Jangan percaya padanya. Dia membohongimu. Ini semua palsu. Ini asli. Ini nyata. Tuan Mo, uang ini benarkah untuk kami? Jika kau tidak mengambilnya sekarang, seseorang akan menggunakan uang ini untuk memburumu sampai ke ujung bumi, sampai mati. Saudara-saudara, Tuan Mo menunjukkan ketulusan. Kita tidak bisa tidak menghormatinya. Ya, Tuan Mo, apa yang kau ingin kita lakukan? Kau benar-benar jahat. Kau bersekongkol dengan tiran. Kau urus mereka berdua untukku. Kalau begitu, cobalah. Jangan khawatir setelah hari ini. Mereka tidak akan punya apa-apa. Sudah kubilang. Jadi, maafkan aku. Pukul dia. Pukul dia. Cukup. Ambil sendiri nanti. Nona Sun, bagaimana kita harus menghadapinya? Ini urusan keluargamu. Terserah kau. Taman kedua. Kau melanggar sumpahmu, dan kau membantu orang luar melakukan tindakan tercela seperti itu. Kau tak lagi punya tempat di keluarga Sun. Sebagai kepala keluarga, aku menyatakan bahwa kau dan Sun Bu-er selamanya dibuang dari keluarga Sun. Jangan pernah kembali. Duan Hai, mau kemana kau? Babak ketiga, disiapkan khusus untukmu. Mo Xiaonan. Trik apa lagi yang kau punya? Gunakan semuanya. Kalau kau berani, bunuh aku. Hari ini, kau bersusah payah untuk merebut Jing Hai. Baiklah, aku juga akan mengambil mahkota Sunmu. Biar kau rasakan bagaimana rasanya tak punya apa-apa. Jangan kira aku seperti bajingan itu yang menyerahkan harta keluarganya begitu saja karena seseorang menyuruhnya dengan patuh. Begitukah? Lihat keluar. Ini. Ampun. Kak Nan. 7 direktur mahkota Sun dan pemegang saham utama semuanya ada di luar. Mereka semua setuju. Duan Hai sudah, bukan CEO Corona lagi. Ini tidak mungkin. Kau tak mungkin menangkap semua direktur di dunia dalam semalam. Nangga menawarkan hadiah 2. Semua masyarakat besar dan kecil di seluruh dunia dimobilisasi. Bahkan jika dia bersembunyi di langit, aku bisa menyeretnya keluar. Duan Hai, langkahku ini adalah memberinya rasa obatnya sendiri. Bagaimana rasanya? Mo Xiaonan, aku masih punya 10% saham Rimian. Aku masih bisa kembali. Aku ingin membeli semua sahammu untuk $1. Saham Rimian ini ada di tanganku. Bahkan jika kau membunuhku, itu tidak akan membantu. Ahau, bawakan presentasi khusus itu. Berani kau sentuh keluargaku? Mo Xiaonan, bajingan. Aku tidak serendah dirimu. Saudara-saudara Ahau hanya menonton dari jauh. Mereka belum menyentuh mereka. Selain orang tuamu, istri anak-anak. Kau juga punya 3 gundik, 2 anak haram, dan 1 anak perempuan haram. Saat ini, mereka semua dalam asuhanku. Duan Hai, sekarang aku memberimu 2 pilihan. Serahkan semua sahammu, atau bergabunglah dengan istri dan anak-anakmu di jalan menuju akhirat. Bayar nyawa orang tuaku. Bicaralah. Jangan buang waktu, Nangi. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Ahau, bawa dia ke Corona. Awasi dia menyerahkan semua sahamnya. Jika dia mencoba trik apapun, bertindak segera. Nona Sun, sekarang situasinya sudah beres. Kami akan pergi. Tuan Mo, tolong tunggu. Bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi? Baiklah, Nona Sun.
Silakan, Hotel Dongyang. Awalnya, kupikir aku hanya harus berurusan dengan Duan Hai saja. Tapi tak disangka Dong Dao Guo muncul. Aku khawatir mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat daripada senjata genetik. Konspirasi yang lebih berbahaya. Aku bahkan lebih khawatir kalau dia akan merugikan negeri nagaku, Nanji. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawannya adalah organisasi internasional. Dengan kekuatanku saat ini saja, masih jauh dari cukup. Mereka praktis memiliki sumber daya keuangan dan tenaga kerja yang tak terbatas. Keluarga I-9 Phoenix, keluarga Suo Harimau Putih, keluarga Sun Laut Paus, ketiga kekuatan utama negeri naga ini. Semuanya siap kau gunakan. Jika kau ingin bala bantuan lebih lanjut di dalam negeri naga, hanya keluarga Bai Dewa Pertanian yang tersisa. Betul, keluarga Bai Dewa Pertanian sangat kaya. Setengah dari pertanian dunia ada di tangan mereka. Miliaran orang mengirim uang kepada mereka setiap hari. Kekayaan yang terkumpul dalam setahun lebih dari triliunan untuk menghadapi pasukan Dong Dao. Keluarga Bai memang sekutu yang sangat diperlukan. Ratu juga bilang kita harus mengamankan mereka, terutama putri sulung keluarga Bai. Putri sulung keluarga Bai dikenal sebagai wanita tercantik di negeri naga. Bai Elfsui sangat cantik. Matanya bahkan lebih besar dari mata Sun Yi. Kita tak bisa melewati rintangan ini, kan? Nanji, menurutmu, apa Duan Hai bisa mengantisipasi niat kita? Apalagi yang ingin kau katakan? Aku sudah mengambil Jing Hai, tapi aku tidak tahu tentang si Mosyanan itu. Si Tian Wang Miko. Mungkin saja mereka sudah mengetahui rencana perkumpulan angin dewa kita. Kau merusak rencanaku. Mempertahankanmu tidak ada gunanya. Tidak, Tuan. Orang itu tidak punya kemampuan seperti itu. Kumohon, Nona Miku, beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan membantu Nona Tokugawa menyelesaikan rencana besar ini dan mendapatkan proyek perisai naga dan kompendium Raja Obat. Sukugama Miku, tolong aku. Dasar sampah tak berguna. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membantuku sekarang? Dasar anjing liar. Kenapa kau belum menebus kesalahanmu dengan kematian? Beraninya kau meminta kesempatan lagi pada Nona muda. Jika aku gagal kali ini, aku rela melakukan sepuku. Sepuku adalah cara mati paling mulia bagi seorang samurai. Kau tak pantas melihat kesetiaanmu. Bergabunglah dengan 4 Raja Langit. Duan Hai, jangan kecewakan aku lagi. Kali ini, dengan bantuan 4 Raja Langit, kau tamat. Mu Xiaonan. 1 bulan kemudian, bagaimana tanda tanya? Tempat ini masih punya pesona yang sama. Ngomong-ngomong, Siki, sudah lama kau tak mencicipi masakanku, kan? Bagaimana kalau... Oke, 2 telur, sedikit garam. Oke. Tos. Nasi gorengnya datang. Teman keluarga Tang. Aduh, sakit. Aku tak sengaja menabraknya. Tak perlu begini. Apa katamu? Maaf, aku menabrakmu. Aku sangat menyesal. Aku kehilangan nafsu makanku. Aku minta maaf atas namanya. Apa gunanya minta maaf? Kalau begitu, kemarilah, minumlah beberapa gelas dengan kami. Lupakan saja. Apa maksudmu? Nongkrong dengan pecundang miskin. Apa asyiknya? Kenapa tidak minum beberapa gelas dengan kami? Nanti kami akan mengajakmu BR senang-senang. Bun, bukankah ini agak berlebihan? Siapa kau? Bukan urusanmu. Begini saja, meja ini aku yang bayar malam ini. Kita berteman, oke? Apa? Kau pikir aku tak mampu? Seperti aku butuh kau bayar. Apa yang kau lakukan? Apa? Orang tak dikenal sepertimu. Sudah banyak yang kuhajar di kota Tang. Percaya atau tidak? 1 panggilan dariku dan kau akan. Aku kenal kau. Bukankah kau dari desa sebelah, si penjual nasi goreng? Kenapa kau tidak jualan nasi goreng hari ini? Malah sok jagoan menggombal cewek? Itu si penjual nasi goreng. Para pengusaha, bahkan penjual nasi goreng, bisa mengajak cewek kencan. Siapa yang kau sebut cewek? Siapa yang kau bicarakan? Hentikan perkelahian ini. Baiklah,
Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan menganggap tak ada yang terjadi. Kalau tidak, malam ini, dia harus bergiliran dengan kami. Apa yang kau lihat? Dasar bajingan. Menjijikan. Berani menuntut. Bangsat, sok jadi pahlawan kesiangan, ya? Siapa? Siapa itu? Kau yang melempar ini. Pelayan, bawakan sebotol anggur. Aku bicara padamu. Apa yang kau lihat? Terus lihat, dan aku akan mencungkil matamu. Kau mau menakuti siapa dengan barang rongsokan itu? Tunggu saja, aku akan. Bebas, bos. Jangan bergerak, bos. Granat. Hati-hati. Ini akan meledak. 2. Keluar. Kalian baik-baik saja. Terima kasih, Siki. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau yang babak belur. Bagaimana kau akan menghadapi Nona B besok? Ogi, badanku sakit semua. Bagaimana aku bisa memikirkan itu? Ba Oksu atau Hei Oksu? Bai Oksu yang kau bicarakan itu. Apakah dia putri sulung keluarga Bai dari grup Nomshan? Ya, tak bisa menangani beberapa teman saja dan kau berani pergi ke keluarga Bai? Sudahlah, jangan bahas itu. Terima kasih banyak untuk ini. Bolehkah aku tahu namamu? Zuo Qianhu. Permisi, Zuo Qianhao. Apa hubunganmu dengan dia? Dia sepupuku. Apa kau mengenalnya? Aku temannya. Namaku Mo Xiaonan. Kau Kak Nan? Zuo Qianhu memberi hormat. Kak Nan? Kak Nan, Zatian Tuan Muda Bayumin. Hao sudah banyak bercerita tentangmu. Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Kau mencarimu. Hao bilang, Kak Nan akan melawan Jepang. Hitung aku ikut. Bagus, aku sengaja datang ke sini untuk memberikan ini padamu, Kak Nan. Sebuah kenang-kenangan kecil, cermin. Ini Yatano Kagami, harta suci Dongdao. Diwariskan turun-temurun oleh para kaisar, salah satu dari 3 pusaka kekaisaran, bernilai lebih dari 1 triliun. Seharusnya benda ini terkunci di Dongdao, dijaga siang malam oleh 5.000 pengawal kaisar. Bagaimana kau mendapatkannya? Setiap jin di dunia tunduk pada Beiyumingku. Apapun yang kuinginkan, seseorang akan membawanya untukku. Orang yang bertindak. Aku mengaguminya. Dengan hilangnya Yatano Kagami, Dongdao pasti kacau. Kak Nan, ini milikmu. Terserah kau mau apa. Apa? Kau tidak suka, Kak Nan, barang rongsokan ini? Tempatnya di toilet. Jaga toiletnya sana. Setelah kubuang di toilet umum, kita harus menyebutnya. Jamban kekaisaran suci bagaimana menurutmu? Jadi kubuang cermin jelek itu ke toilet. Aha, saudaramu. Dia sungguh luar biasa. Satu gerakan dan dia membuat mereka jungkir balik. Aku di sini, terutama untuk mewakili keluarga Zhu, dan secara resmi membentuk aliansi dengan keluarga Ye. Kami sepenuhnya mendukungmu, Kak Nan. Kami harus menunjukkan ketulusan. Ayahku bilang, 5 olah aliansi macan putih, 108 cabang, 300.000 saudara, siap di bawah perintahmu. Apapun yang kau butuhkan, kami akan mengikuti perintahmu. Terima kasih. Sama-sama, Kak Nan. Silakan duduk. Aku telah menerima intel. Dongdao telah mengirim para ahli untuk mencoba mengambil kompendium Raja Obat dan proyek perisai naga. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Aku masih khawatir tentang Yi. Serahkan dia padaku. Aku akan melindunginya secara pribadi. Pergi. Terlalu lambat. Lari. Hao.
Sun Yi. Kau takkan seberuntung ini lain kali. Mari kita sambut gelombang kedua para pemimpi. Bukankah ini dua penjaga keluarga Yi yang pergi keluar untuk menjual nasi goreng? Halo semuanya, nama saya Li Jun. Saya mendirikan Tianxin Finance, berfokus pada kredit mikro. Untuk semua orang dengan aspirasi kewirausahaan. Kami menyediakan dana. Jadi dia berencana untuk mendapatkan uang di sini dan pergi keluar untuk meminjamkannya. Nama saya Xiang Erming. Saya mendirikan platform video pendek musik, Duo. Saat ini sedang dalam tahap peluncuran promosi. Saya harap mendapatkan dukungan semua orang. Kau sedang membangun platform. Bisakah kau memberitahu kami tentang timmu? Saya belum punya tim produksi. Lalu, bagaimana kau akan memproduksi konten? Sejumlah besar netizen adalah tim produksi kami. Tak usah dilanjutkan. Biarkan dia menyelesaikannya. Sopan sedikit, produksi video bukan sesuatu yang bisa dicoba oleh sembarang orang. Apa kau tahu apa artinya? Membiarkan profesional mengerjakan pekerjaan profesional. Ini cuma video pendek. Siapapun yang punya tangan bisa melakukannya. Lelucon macam apa ini? Tahukah kau berapa banyak langkah yang diperlukan dalam perencanaan konten? Berapa kali naskah perlu direvisi? Berapa banyak peralatan profesional dan personel profesional yang terlibat dalam pembuatan film video? Tapi kupikir, pembuatan film dadakan yang kasual sudah bisa menampilkan pandangan dan emosi dari populasi netizen kita yang luas. Bicara sama tembok, orang sepertimu berani-beraninya berkecimpung di media. Aku yang pertama keberatan. Apa kau bilang? Bahwa media pantas dipegang oleh segelintir orang terpilih. KN tanda tanya, masyarakat manusia seharusnya dipimpin oleh kaum elit. Belum tentu begitu. Baiklah, kalau begitu, karena Tuan Mo punya pendapat berbeda. Kau bantu dia, Tuan Xiang. Berapa yang kau butuhkan? 16 juta sudah cukup. Oke, aku dukung kau. Aku juga akan investasikan 2 padamu. Terima kasih. Tapi aku punya syarat tambahan. Katakan, standar peninjauan konten. Kau dan aku akan putuskan bersama. Tidak masalah. Tuan Mo, Tuan Shou. Kalau begitu aku sudah berinvestasi padanya. Tanya Tuan Shou, katakan padaku, berapa yang kau inginkan? 80 juta atau lebih kalau memungkinkan. Apa kau bodoh? Pinjam saja sendiri. Kenapa harus lewat dia? Biar urusan profesional ditangani ahlinya. Aku juga akan memberimu 2. Nasihat yang baik itu susah diterima. Hantu sialan. Siapa yang akan mati masih belum jelas. Mo Xiaonan, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kakek, orang seperti dia bicara omong kosong seperti itu, tidak menghormati yang lebih tua. Dia harus diusir. Benar, mulutnya yang ceplas-ceplos, sembrono dan tidak bermoral. Bagaimana orang seperti itu bisa cocok untuk mengelola dana Nongshan? Duduk, berhentilah memoceh. Beraninya kau menarik pistol. Di depan begitu banyak orang. Semua tokoh terkemuka dari keluarga-keluarga sedang menonton. Betul, kita semua adalah orang-orang terhormat. Jadi katakan padaku, akankah ada yang percaya bahwa dalam situasi ini, aku akan menembak bolamu? Baiklah. 2 lagi, kan? Silakan naik. Tim ketiga pengejar mimpi memasuki panggung. Halo para investor, saya bekerja dengan baterai lithium. Bukankah ini Tuan Wang dari BIG? Ini zaman apa? Siapa yang masih pakai baterai? Tuan Shou? Tuan Mo? Saya dari negara Kepulauan Timur, Ochiyama Takeshi. Saya percaya, energi hidrogen merupakan arah perkembangan masa depan. Ya, ini adalah jalan yang benar. Orang Seoul itu sebenarnya sangat tertarik. Kalau begitu aku akan bersenang-senang dengannya. Tapi pada tahap ini, baterai lithium punya potensi pengembangan yang lebih besar. Energi hidrogen bersih dan ramah lingkungan. Jauh lebih unggul dari baterai lithium. Tapi biaya akuisisi energi hidrogen tinggi, sedangkan biaya produksi baterai lithium jauh lebih rendah. Tuan-tuan, tahan debat kalian. Mengapa tidak mendengar pendapat para investor? Apa pendapat Tuan Mo? Energi hidrogen. Kedengarannya tidak mudah dijual. 1 kalimat menunjukkan wawasan dangkalmu. Energi hidrogen diekstrak dari air. Bisa dibilang tak habis-habis. Prospek komersial keduanya sama sekali nggak ada apa-apanya. Bahkan berita masa depan pun memberitakannya. Jika bermain dengan energi hidrogen, bisa jadi jalan keluar. Aku bakal pakai nama belakangmu. Penelitian Donggao di bidang ini bertahun-tahun mendahului dunia. Dan Tuan Uchiyama adalah seorang pakar di bidang ini. Gue pertaruhkan semuanya padamu. Tuan Seng, saya akan bantu Anda. Terima kasih, Tuan Mo. Tapi kali ini, aku butuh lebih dari jumlah kecil. Sebanyak 10.
Jangan khawatir, aku kasih kamu 15. Tuan Shu, aku juga butuh setidaknya segini. Apa? 15? Hei, gimana? 15 aja udah lumayan. Ya, bukankah kemarin kamu cukup royal? Memberikannya secara langsung. Kok sekarang jadi pelit? Ini. Aku paham. Begitu royalnya kemarin, karena kamu yakin bisa kendalikan yayasan itu. Cepat atau lambat, kamu bisa mendapatkannya kembali. KN tanda tanya. Omong kosong apa sih yang kamu bicarakan? Kukira kau punya pandangan yang lebih luas. Kamu juga seseorang yang tidak akan melepaskan elang tanpa melihat kelinci. Lihat betapa peliknya. Mu Xiaonan, begitu kikir. Apa kau tidak percaya pada penilaianmu sendiri? Ya sudah, kalau begitu, kusarankan kau untuk tidak bergerak hari ini. Kak Shu, itu terlalu sombong. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak bisa diremehkan oleh orang ini. Betul, Tuan Muda Shu, percayalah pada dirimu sendiri. Orang udik itu cuma gertak sambal doang. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Tuan Muda Shu, uang kemarin, jangan-jangan dikasih sama ayahmu. Ya, jangan-jangan kamu sendiri enggak punya banyak uang. Ya, omong kosong. 15 mah receh buat gue. Bagus, Tuan Ochiyama. Aku akan investasikan 15 untukmu. Jantan sejati. Nah, gitu dong. Proyek yang kupilih tidak pernah salah. Termasuk kali ini. Kau sudah salah 3 kali hari ini. Yang salah seharusnya kamu, kan? Lihat 3 proyek yang kau investasikan. Sampah semua. Bagaimana kalau kita taruhan sampingan? Boleh. Taruhan apa? Kita pakai hadiah yang kau siapkan kemarin sebagai taruhannya. Jika kau kalah, investasikan semuanya ke yayasan. Dan bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Mu Xiaonan, itu yang kau katakan. Tentu saja. Kita tentukan batas waktu 1 bulan. Kita lihat hasilnya nanti. Omongan doang mah nggak ada buktinya. Kita butuh perjanjian tertulis. Tuan Shu, Tuan Mo, kenapa bertindak begitu gegabah? Setelah taruhan ini dibuat, tidak ada jalan kembali. Tuan Besar Bai, Tuan Muda Shu, ini namanya buru-buru kasih hadiah ke yayasan. Ini hal yang bagus. Jaga bicaramu. Hei, tunggu. Tidak ada jaminan untuk taruhan ini. Aku akan melakukannya. Kak Xiao pasti menang. Aku jamin. Aku juga. Ada orang bodoh yang pengen ngasih duit ke Tuan Muda Shu. Gue mau lihat sendiri. Gimana cara lo mati? Bagus. Ayo. Tanda tangani semuanya. Jangan ada yang coba kabur nanti. Sebulan kemudian, akan kubuat kau menangis darah. Pak Tua Bai, taruhan ini, tolong simpan untukku. Kalau begitu aku pamit juga. Nona Bai, sampai jumpa sebulan lagi. Kakek, bagaimana menurutmu tentang mereka? Si Mo Xiaonan ini, tajam matanya. Gercep banget geraknya. Dia jenius edan. Sepertinya kakak sudah mantap sama pilihannya. Aku belum menentukan pilihanku. Kamu naksir siapa? Bilang sama kakek. Semua kuserahkan pada kakek. Gak nyangka kamu gak cuma bisa bikin aman, tapi juga jago mainin pikiran orang. Barusan Xiao Shijun itu dibegoin abis sama kamu. Nakak banget asli. Tenang saja. Yang kupilih barusan pasti pilihan yang tepat. Lagi ngapain nih? Tuan Mo, kami mau berterima kasih langsung. Sekaligus nanya, kenapa Bapak milih kami? Tuan Mo, dana yang Bapak janjikan, kapan cairnya? Kalau kamu buru-buru butuh duit, berarti kamu pengen cepet beresin urusan. Jangan khawatir, sore ini juga, semuanya sudah masuk ke rekening kalian. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuan Mo. Kalau kami gak kerja dengan benar, kami bakal ngecewain Bapak. Iya, kalian cuma perlu ikutin ide kalian sendiri, dan jalan terus ke depan. Gak usah kebanyakan mikir, kalau ada kebutuhan dana, datang saja ke saya. Dermawan, luar biasa. Bikin adem banget. Bokap gue aja gak pernah sepercaya ini sama gue.
Sudah hampir sebulan. Gak mau cek nih, gimana perkembangan mereka bertiga? Betul. Sejak hari kamu investasi itu, kamu gak nanya-nanya apa-apa. Kayak gak ada apa-apa gitu. Cari duit itu butuh waktu. Investasi sebulan. Belum cukup buat lihat siapa yang menang atau kalah. Mereka pasti berhasil. Lagian untuk menang kita nggak perlu nunggu hasilnya. Maksudmu, tinggal tunggu aja. Kalau Xiao Shijun, semua proyek yang dia investasikan gagal, ya otomatis aku yang menang dong. Kantor Xiao Shijun, Komunikasi Kota O, Komite Pengawasan Perbankan dan Asuransi Mengatur Daerah, Departemen Pengaturan Keuangan, untuk melakukan perbaikan khusus dan membersihkan norma-norma. Penghentian total untuk pendirian baru, pelaku pinjaman mikro online. Ini, kok bisa begini? Li Jun, dia kan bukan. Kakak Chu belum ngomong apa-apa. Pihak Li Jun itu cuma 3 biji doang, kita masih punya banyak pukulan tersisa. Semua tenang. Dikabarkan bahwa entitas operasi Misteri Ting telah diidentifikasi oleh regulator pasar sebagai bentuk pelanggaran skema piramida yang terorganisir dan terencana. Tuan Muda Shu, Ling yang juga kena masalah. Kakak Shu, kenapa nggak pakai koneksi orang dalammu buat nanyain soal ini? Firasatku nggak enak nih. Panik ngapain? Yang sebenarnya kuincar itu energi hidrogen. Asal si bocah Neisan itu berhasil. Kita menang. Itu pasar. Beberapa ribu setahun. Kita bisa balik modal dalam sekali gebrakan. Uang receh segini. Hilang ya hilang aja. Xiao Shijun, kamu udah kalah 2 ronde berturut-turut. Utangmu padaku. Waktunya bayar. Mo Xiaonan, ngapain kamu di sini? Pergi. Berani-beraninya kau panggil aku Mo Xiaonan. Sebulannya belum habis. Mo Xiaonan, gak kesepetan nih. Kalaupun kamu menang sementara di 2 ronde pertama, kamu menang untuk saat ini. Hadiah sebenarnya masih menunggu. Selama ada terobosan dalam energi hidrogen, investasiku akan menghasilkan keuntungan 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Sedikit uang yang kau hasilkan bukan apa-apa. Saat itu, kau masih harus patuh, menyerahkan ribuan kepadaku. Masih memimpikan mimpi indahmu. Biar ku bilang sekali lagi, jika uang ini mudah didapatkan, itu bukan giliranmu. Aku Xiao Shijun, terlahir dengan sendok perak di mulutku. Pecundang miskin sepertimu. Tidak punya pemahaman tentang dunia ini, selain mengoceh dan bertingkah sok jagoan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tak akan buang napas berdebat denganmu. Kenyataan akan menamparmu keras. Di wajah untukku, beritanya akan segera tersiar. Kita lihat saja, siapa yang akan ditampar. Berita terbaru, pengembangan energi hidrogen negara Dongdao telah mengalami kemunduran lagi. Sekarang telah jatuh ke dalam keadaan stagnasi total. Dan solusi utamanya, Tuan Muda Shu, ini bagaimana semuanya bisa berubah dalam semalam. Keadaan berbalik. Tuan Muda Shu, ini tidak mungkin benar. Pasti mereka meretas jaringan. Mereka membohongimu. Habis sudah. Semuanya berakhir. Nah, yakin sekarang? Serahkan apa yang kau janjikan. Semuanya. Tuan Muda Mo. Kumohon, ampuni aku. Aku sungguh tidak punya. Mulut besar sekali. Pesawat apa? Hotel Manor kapal pesiar. Keluarkan semuanya. Lalu, itu semua milik ayahku. Aku benar-benar tidak punya sebanyak itu. Utang tanpa membayar. Tapi itu tabu besar di dunia bawah. Kau akan mati dengan mengerikan. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan segera tahu. Gudang tua. Tolong. Ibu. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin mati. Aku kakak iparmu. Kau tidak bisa membunuhku. Dia yang berutang padamu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ada hubungannya denganmu. Kau yang menjaminnya. Dia tidak bisa membayarnya kembali. Tentu saja aku mengejarmu. Benar. Ini semua karena mereka. Ini semua salah mereka. So, jika kau berani meminjam, kau berani membayarnya sendiri. Bomnya sudah dipasang, Nangi. Jika kau tidak membayar, aku akan meledakkan seluruh gedung ini, menguburmu hidup-hidup. Kesabaranku habis. Aku beri kau 10 detik. 10. 9. Ngapain buang-buang napas sama mereka? Ledakan saja, Nangi. Menghemat tenaga kita untuk mengumpulkan mayat. Tidak.
Aku akan bayar. Kau mampu. Aku akan membantunya. Aku akan membantunya membayar. Kami pasti akan bayar. Ampun. Tuan Mo. Sungguh. Beneran. 24 jam. Jika kurang 1 sen pun, Bai Hongyin akan menjamin keselamatan seluruh keluargamu. Keluar. Akting yang lumayan. Cukup kejam ya. Kau membuatku takut setengah mati. Tuan Muda Shu menyerah. Gedung Bagia, Nongshen. Selamat atas kemenanganmu. Mulai sekarang, dana ilahi akan dikelola bersama olehmu dan Aok Sui. Jangan khawatir, kakak. Xiaonan akan memenuhi harapanmu. Bisakah aku bicara dengan Nona Bai berdua saja? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Bicaralah. Ngobrol yang asik ya. Kakek, orang tua ini akan mengganggu kalian berdua. Apa yang kau bicarakan? Pelan-pelan, Kek. Jadi, Tuan Mo, apa yang ingin kau katakan padaku? Nona Bai, terus terang saja. Aku bersusah payah begini. Bukan untuk dana ilahi, tapi untuk tujuan lain. Apa yang akan kukatakan ini mungkin terdengar agak sulit dipercaya. Tapi kau harus percaya bahwa setiap kata yang kukatakan adalah benar. Jadi, kau benar-benar pernah ke masa depan dan kembali. Jika aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tak akan memenangkan pertemuan puncak investasi dan taruhan ini untuk menghentikan Dongdao dari rencana pembuangan air limbah nuklir. Aku harus mendapat bantuan keluarga Bai, tapi aku tak mau membohongimu. Apakah kau membantuku atau tidak, itu keputusanmu. Dengan kata lain, keluarga Yezuo dan Sun semuanya tahu rencanamu. Saat ini hanya Xiao Yu Xiao Hui dan kau yang tahu. Mo Xiaonan, nyaliku besar juga. Tamparan ini karena kau menipuku. Tamparan ini untuk kebodohanmu. Kau sudah bersusah payah begini, kenapa tidak langsung datang padaku? Dulu aku cuma penjual nasi goreng krek. Bagaimana mungkin aku bisa menghubungimu? Tolong, jangan pukul aku lagi. Tamparan ini sungguh mendebarkan. Kau bahkan tidak melibatkanku. Sok jadi nona besar setiap hari. Bikin gemes. Kali ini, melawan kekuatan luar, aku akan bersenang-senang. Ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Bagaimana kau bisa menganggapnya seperti permainan? Begitu. Kau, Yuji, dan Yi. Kalian semua asik, ya tanda tanya. Pokoknya, kau baru saja berjanji pada kakek untuk menjagaku. Kalau kau tak membawaku, aku akan. Baik. Aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Oke, janji, ya. Si cantik nomor 1 Longgo ini ternyata goblok juga. Aku suka. Nongshen, markas keluarga Bai. Aok Sui, selanjutnya, aku akan ke Afrika untuk memulai akuisisi tambang logam tanah jarang. Bersamaan dengan itu, aku akan pergi ke Shalombas dan bernegosiasi dengan pangeran di sana untuk berinvestasi di ladang minyak. Operasi ini akan membutuhkan dana puluhan ribu. Tak masalah. Dana yang kurang akan dipasok oleh keluarga Bai tanpa batas. Bagus, Xiao Yu. Tolong antar Ziki ke kerajaan Pulu. Kudengar ada seseorang di sana yang bisa menyembuhkan kakinya. Jangan khawatir, perawatan dan keselamatan Ziki akan menjadi tanggung jawab penuh klan 9 Phoenix-ku. Xiao, Bai Huming perlu mengintensifkan pengumpulan intelijen, Duan Hai, dan setiap gerakan kekuatan eksternal. Aku ingin diberitahu sepenuhnya. Mengerti? Dan Yi. Tolong undang semua peneliti dari Jinghai untuk segera memulai menguraikan ringkasan Raja Obat. Aku perlu tahu rahasia apa yang dikandungnya. Pengaturan sudah dibuat. Kita bisa mulai kapan saja. Selanjutnya, aku akan bertemu dengan yang disebut 4 Raja Surgawi dari perkumpulan angin ilahi. $3 miliar investasi.
Selamatkan seluruh umat manusia.